Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa Mistar TV rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu untuk membahas beberapa permasalahan-permasalahan yang sering berlaku di lingkungan masyarakat. Dan pada kesempatan ini kita bersama Ustadz Sipun yang nanti akan menyampaikan dan menjelaskan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan untuk pemirsa semuanya, nanti kalau memang menghendaki untuk bertanya bisa menulis di kolom komentar di channel YouTube dari Mistar TV dari MI Tarbiyatus Sibyan. Baik, untuk menyingkati waktu, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan suatu permasalahan, yaitu bagaimana tata cara wudhu ketika kamar mandinya itu bercampur dengan air kencing atau ada WC-nya. Sementara ada kaul yang mengatakan bahwa untuk di kamar mandi atau di WC itu tidak diperkenankan untuk membawa atau mengucapkan lafaz-lafaz a'dzam atau lafaz-lafaz pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana nanti dalam menyikapinya dan melaksanakan agar pelaksanaan wudhunya tidak terkena hukum makruh. Mungkin pembukaan itu nanti dijelaskan oleh Al-Ustadz Sipun. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz Sipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Terima kasih atas waktunya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muson tadi, bagaimana tata cara kita berwudu di dalam jeding atau kamar mandi yang di situ biasa dipakai untuk kencing, juga biasa yang ada WC-nya. Sementara kita tahu dalam bab qadha'il hajat itu dimakruhkan, bahkan ada yang mengatakan haram membawa tulisan yang ada asma a'zamnya, misalkan Allah, lafaz jalalah, atau Muhammad. Misalkan kita bawa apa itu cincin yang di situ ada tulisan Allah atau Muhammad, itu ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Demikian juga kita berucap di dalam jeding yang biasa dipakai untuk kencing, itu mengucapkan kalimat asma a'zam. Ini juga tidak diperbolehkan, atau ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Sementara dalam wudu itu ada sebagian doa-doa yang di situ ada asma a'zamnya. Contohnya, misalnya itu kalau akan setelah selesai wudhu, kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabina wa minal mutatahhirin. Terus misalnya lagi akan wudhu, kita disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini terus bagaimana tata caranya? Sementara mayoritas atau rata-rata jeding kamar mandi kita itu biasa dipakai untuk kencing, sehingga itu termasuk tempat-tempat yang kotor. Oleh karena itu perlu dimengerti bahwa wudunya itu seperti wudu biasa. Cuma ketika kita itu mengucapkan doa atau lafaz-lafaz a'dzam, itu jangan sampai diucapkan sampai minimal kedengaran oleh diri sendiri. Karena apa? Karena melafadzkan atau mengucapkan asma a'dzam
di dalam tempat-tempat yang kotor seperti WC, seperti jeding yang biasa dipakai untuk pipis, itu sama dengan WC. Itu ada yang mengatakan makruh, bahkan menurut Imam Adroi itu hukumnya adalah haram. Terus caranya bagaimana? Itu diucapkan di dalam hati. Ya bismillahnya itu di dalam hati, istilah dikerentaknya nang jero hati lek cara wong Jawa. Demikian juga nanti doa-doa kita ketika membasuh wajah, ketika membasuh tangan, kedua tangan, ketika membasuh ba'dul roksi, itu semua doa-doa itu kita ucapkan dikerentek nang jero hati atau di batin lek cara Jawane. Jangan sampai dilapatkan yang sampai kedengaran minimal oleh diri kita sendiri, karena yang demikian itu hukumnya adalah makruh, akan ada yang mengatakan itu hukumnya haram. Jadi kita memang di sekolah-sekolah pelajaran misalkan di Nabati itu memang ada keterangan yang seperti itu, bahwa qadha'il hajat membawa asma a'dzam itu tidak diperbolehkan, makruh atau haram. Demikian juga ketika kita itu wahing, maka kita disuruh untuk memuji kepada Allah, hamidallah. Terus cara membaca itu bagaimana? Yaitu tidak dibaca keras, namun dibaca di dalam hati. Karena apa? Membaca keras yang minimal didengarkan oleh dirinya sendiri di dalam tempat yang kotor, misalkan di WC atau jeding yang biasa dipakai untuk pipis atau qadha'il hajat, itu hukumnya adalah makruh. Oleh karena itu, kalau kita itu wudu pada tempat-tempat yang seperti itu jedingnya, maka sebaiknya doa-doa itu tidak kita baca yang keras, minimal didengar oleh dirinya sendiri, namun dibaca di dalam hati. Utawa lek cara Jawane niku dikerentekne ngoten mawon. Untuk pahalanya itu sama. Pahalanya itu sama. Dikerentekno ning jerone ati itu juga mendapat pahala sebagaimana pahala ketika basmalah itu diucapkan dengan dibaca keras. Berbeda jikalau kita itu wudu di tempat yang biasa tidak dipakai untuk qadha'il hajat. Contoh misalnya nek masjid, nek musola yang itu ada kerannya dan di situ tidak dipakai untuk qadha'il hajat, itu dibaca dengan keras itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena tempat itu tidak kategorikan tempat yang kotor, tempat yang biasa digunakan untuk qadha'il hajat. Ya mungkin demikian sedikit gorean dari saya yang bisa saya sampaikan. Moga-moga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah sangat jelas apa yang dipaparkan oleh Ustadz Sipun. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan ibadah bisa lebih berhati-hati dengan ilmu yang kita miliki. Semoga ibadah kita akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Kepada saudara kaum muslimin muslimat, kalau sekali lagi kalau ingin ada yang dipertanyakan terkait masalah-masalah yang ada di lingkungan Anda semuanya, mungkin dari masalah Anda sendiri bisa nanti di kolom komentar ya, bisa nanti di kolom komentar, terus nanti akan kita bahas, akan kita sampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin begitu Pak Ustadz ya. Sekiranya cukup ini saja pada pertemuan ini, dan mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya ya rabbal alamin. Saya akhiri, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.